Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanis salam wal 'afiyah min kulli baliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi mauliduhu di Makkatil Mukarramah wa hijratuhu bil Madinatil Munawwarah wa wafatuhu fi tilkal baldatil thayyibah wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'u sunnata rasulillah ittiba'an hasanah. Amma ba'du, yang sabar kita muliakan dan kita cintai, segenap tuan-tuan guru yang hadir pada malam ini, wabil khusus guru kita bersama orang tua kita Al-Mukarram dan Muhtaram Kiai Haji Muhammad Muslih FS, juga guru kita bersama Al-Mukarram dan Muhtaram Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sayyidi HL, juga guru kita Kiai Haji Ahmad Al-Wani As-Sajaki, Ustadz Idrus BKM Ketua Masjid Al-Ma'mun Akhilal Kabir Kiai Haji Musabbib Abbas, juga Kiai Ahmad Rafiuli. Alhamdulillah pagi hari ini tim sayangkah guru kita pada datang semua berkah. Kenapa? Karena kata Sufyan bin Uyainah, salah satu guru Imam Syafi'i, inda dzikri ahli sholat tatanazzalu rahmah. Tatkala menyebut nama-nama orang soleh bisa menyebabkan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Segenap panitia peringatan Hari Besar Islam, juga segenap ketua pembangunan Masjid Al-Ma'mun, Bapak Haji Nasir, Bapak Haji Rusdi dan yang lainnya, mudah-mudahan ibu yang hadir pada siang hari ini Allah berikan rezeki yang luas dan barokah, biar pada kebeli rantai, biar pada kebeli gelang, amin kencang banget. Anak nggak punya cincin aja, tapi kita beli kan malah ilmu. Bapak Ibu jamaah sekalian, ampura sebenarnya saya capek banget. Ini panggung yang keempat hari ini, saya malam pulang dari Balaraja jam 3. Yang ini mah ngejangkepin aja jadi 10 juta, jadi saya datang. Ya, tadi udah usah tamat mau gitu. Dia ini biasanya mah disamain biasanya, tapi kadang-kadang kalau dari rezeki bagus mah dilebihin. Kagak, bismillah saja. Dan ibu jemaah sekalian, siang hari ini alhamdulillah 2 tahun yang lalu mah kita ngadain maulid dan orang boleh, betul? Gara-gara COVID corona ada lockdown, PPKM. Tahu PPKM? Apa? Pelan-pelan kita mati. Ih, saking takut matinya nenek masih pakai masker. Saya juga pakai masker, sama. Ada yang ngatain, Ustadz si takut mati di ente. Pas ceramah pakai masker
musayyadah. Meskipun kita berada di tembok yang kokoh, Ijroil mah tembus tiba masker di bubur. Nih, udah tua berdoa Allahumma tawil. Kamu udah berapa? 76. Udah tua biar gua paling tua di kampung besar. Teman-teman gua udah pada mati. Tapi doanya minta panjang. Yang enak mah dikasih umur 300 tahun. Dia mau kongkong sama siapa? Lah ustaznya juga pada mati semua makan kan. Dia mapi jumrotil mas orang-orang miskin. Ada ustazah yang baca doa itu ada. Nah, saya lebih ustaz apa sekarang udah berani saya. Dia pengen tahu dah bubaran ngaji baca doa itu makan ada ngaminin. Ya, ini hidup boleh. Ini kalau Kiai Muslim marah-marah mah saya datang. Saya takut kualat karena ilmu saya dari beliau dan dari Kiai Muhammad Syamiti, dari Kiai Rahimudin, basicnya mah dari Muhammad Misbah sama Muhammad. Alhamdulillah guru saya pada ridho sehingga ilmu bisa bermanfaat. Sebab kenapa kalau guru kagak ridho macam manfaat. Makanya jangan pada loncong sama guru ngaji, jangan gak pada ngendahin sama ustazah. Ustazah tiba pakai gelang 5 gram itu gak kredit kali. Dialokin ustazah gelang dari mana itu? Iya sih. Dari ustaz di kampung besar kalau kurang-kurang sabar malah loksun. Ini kalau ingat cara makan kesurupan. Ustaz doyan tahlil dialokin. Atau wajar aja tuh mau ustaz panggilan doyan kalau berpakai serombongan maling. Ustaz ngojek dikatain. Ustaz si ngojek. Kayak kita panggil nama dia aja kali ya. Kita doakan guru-guru kita pada sehat, amin. Diberkahi rezekinya, diberkahi tubuhnya, amin ya robbal alamin. Nah ibu jamaah sekalian, bicara maulid karena ini kita masih PPKM, ikutin aturan pemerintah prokes. Saya juga bukannya prokes, saya ikutin protokol maulud. Paling tidak kalau prokes 3M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Berarti kalau maulud, makna maulud, motivasi maulud, dan bagaimana menyikapi maulud, cukup 3M. Insya Allah 15 menit kelar. Alhamdulillah. Ibu yang hadir di sini termasuk miliar dikenal Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bukan Kiai Sayyidi As-Suyuti. Beliau ini lahir di kampung Suyut. Tahu kampung Suyut? Dari Lemo belok dikit. Palestina, kota kecil antara Palestina dan Israel. Orang-orang Palestina memang hebat-hebat. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza di Palestina. Hebat. Apa? Kenapa nih kita disebut orang-orang yang beruntung? Sebab kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a bihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa habbatil malaika fi tilkal bait aw masjid aw mahallah wa salatil malaika ala ahli dhalikal makan wa amahumullah birrahmatihi wa ridwanih. Paham? Paham? Agak yang ngajinya baca selawatan dulu, tapi bagus selawatan itu cakep. 1 kali berselawat 10 kebak. Makanya nih kalau orang punya rumah suka kemalingan, ntar lagi ajarin bang, ntar kalau jam 10 malam abang keliling rumah sampai pagi baca selawat, insya Allah gak kemalingan, insya Allah. Hebat gak berselawat? Apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti? Tidaklah satu rumah, tidaklah satu masjid atau satu musola
Tidaklah satu tempat, majelis taklim ke, rumah ke, kantor ke, pos ronda ke, kuliah bikin maulidun Nabi yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi. Terserah mau maulid al-Barjanji, Syarofal Anam, maulid Tiba, Adiyah Ulangi, Syarofut Tahur, maulid Adab, Simtud Duror, apa saja itu dibacakan maulid, illa habbatil malaika, melainkan malaikat menaungi kita. Ada malaikat yang cerapsok, untung kagak ngegelemok. Kalau malaikatnya ngejogrok kelihatan, terus maka telen. Kalau malaikatnya ngejogrok di depan ibu, kue pubis nggak kelak-kelak. Alhamdulillah gara-gara malaikat nggak kelihatan, kue pubis ada yang habis 3. Bahkan hebatnya lagi, wassalatil malaikat. Malaikat pada bersalawat. Maksudnya apa? Al-istighfar lahu. Malaikat memohon kepada Allah supaya yang hadir di Masjid Al-Makmur ini dalam rangka memperingati Maulid diampuni dosa-dosanya. Ya Rob, ampuni tuh Populana binti Pulana yang ada di majlis Maulid. Biar kata ngajinya kekejet-kekejet doang, gak ampunin. Nih kalau ngaji, ini drendeng ngaji, ini ngambil dan repo. Matanya ngeliatin tangan orang aja. Kok emas gitu kok? Emas. Kalau bukan emas kalau gua pakai. Enak gua malah gua. Enak lagi gua. Atau enak kalau gua telan. Dan begitu tuh ya. Ini berapa bos berapa? Sekarang mahal 900 lebih. Itu kalau berempat pulang ngaji akhirnya mengek. Malaikat mohon ampun buat kita semua. Cuma apa sih yang dinamakan maulud? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, yang dinamakan maulud nih supaya kita ada maknanya apa sih maulud. Kalau menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, istima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatil ahbaril waridati fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqa'at minal ayat thumma yakuluna wa yansharifuna simmatun min ghairi ziyadatin ala dhalik. Jadi yang disebut maulid menurut persepsi Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah berkumpulnya manusia. Alhamdulillah siang hari ini berkumpul semua nih, sebagian orang kampung besar. Ada yang dari Sentio, ada yang dari Langbo, ada yang dari Bogor, ada yang dari Belalor, ada yang dari Belang Kidul. Bahkan hari ini guru-guru kita pada hadir, ustazah kita pada hadir, berkumpulnya manusia. Cuma nggak semua berkumpul disebut maulidan. Di Al-Qadiyah Rahmidasa tadi saya lihat. Apanya kumpul? Kumpul. Tapi yang namanya kumpul belum tentu disebut maulid. Bagaimana kumpul yang disebut maulid? Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Al-Quran sudah dibaca. Ustaz Ahmad Maulusi, putra kampung besar asli itu, padahal cuma dipakai pakai selong doang, soalnya bagus dia. Hebat, korin nasional, bangga. Jadi orang kampung besar mau punya anak bisa ngaji, mau atau masukin madrasah. Ini mau kalau nyongkol anak supaya kaya. Iya kan? Oh, sekolah SD, habis SD, SMP, habis SMP tuh sekolah lagi di mana? UPL, tingkat. Setelah itu, kerja. Kalau kuliah lagi Tangerang, bandara dekat. Ntar kalau kerja pakai nasi injek, gaji gede. Nyekolahin anak supaya anak jadi kaya. Masalah kaya, masalah urat. Orang kalau urat kaya, rongsokan dipegang jadi duit. Kaya, urat kaya. Tapi dasar urat
ambles. Ya iya. Usaha di model mertua ambles. Minjem sama besan gures. Minta sama mantuk sama juga ngeblebes. Emang uratnya udah begitu. Maka didik anak supaya anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Invest terbesar. Silakan anak ibu mau jadi apa juga, terserah. Mau jadi kontraktor, bodo amat. Mau jadi dewan, cakep. Mau jadi lurah, terserah. Tapi sesuai kalau anak udah bisa lagi. Apa mentang-mentang punya anak jenderal, anak polisi, nanti mau meninggal dunia kita kirim pistol, mereka kena terakhir. Kau kirim bapak pistol, bapak kena terakhir. Gila. Oh, kalau anak ngaji, insya Allah berkah. Alhamdulillah. Dan hebatnya lagi diperingatkan Maulid, kata Imam Jalalain Suyuti, bahwa qaf minal ayat. Bagusnya bacaan Al-Quran itu ada ayat yang berkaitan dengan Maulid. Meskipun ayat apa saja boleh, tapi kan enak kalau bicara Maulidan. Yang ngaji juga tadi karya Ustaz Ahmad Fauzi surah Al-Fil paling kagak. Jangan Maulidan bacanya surah tentang kematian atau surah gitu mah. Dapat sama, dapat bacaan Al-Quran mah. Yang terhebat lagi peringatan Maulid itu semua yumaddullahu sinatun yaquluna wa yansalibuna min ghairi ziyadatin ala dhalik. Bubaran ini mah kepanitiaan dilarinya nih. Bubaran beres bubar itu ada jamuan makan. Ada makan gak kepanitiaan umum? Ada. Aduh gen, masih makan semua, mau dirangkul. Berkat udah ada. Oh iya, nggak apa-apa berkat. Itu membuat jemaah, tapi buat yang ceramah mah kudu. Iya. Ini nggak berarti. Bu, cintakan sama Nabi. Cinta, betul. Bagaimana seharusnya cinta kita sama Nabi? Jangan aku cinta doang sama Nabi. Cinta sama Nabi biar gue masakan Maulid dan dimana gue kepung. Sembayang kagak. Ngaku cinta sama Nabi kalau modelnya begitu, kata Imam Hatim Abdaid, manudda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tibai sunnati bahwa kada. Kalau ada orang aku cinta sama Nabi tapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, maka cintanya dusta. Maka ngaku cinta dengan Nabi harus ikutin Nabi. Paling tidak akhlaknya sama Nabi. Ikutin Nabi, jangan sembahyang marajin, puasa mah doyan, maulidan mah gemes, bacotnya kayak setan. Ada yang begitu ada? Banyak. Ada di sini mah nggak ada pecinta Rasulullah. Betul. Marah sama orang jangan berlarut-larut. Biarin nggak pilkades mah udah berlalu. Betul. Jangan gara-gara begituan sesambatan macam gue mau nanya dia tobat 7 tunan 8 tanggalan 9 tahun orang haji sudah. Bukan umatnya Nabi kalau begitu mah. Kalau nggak umatnya Nabi ikutin Rasul mah nggak pernah dendam. Rasul mah nggak pernah iri. Betul. Udah buang yang kayak begituan nih. Kalau ngaku cinta sama Nabi kudu ada tanda-tandanya. Makanya Imam Sya'rani saban setiap beres sholat beliau punya wiridan. Beliau punya satu amalan. Kalau beliau setelah sholat 5 waktu, meskipun ada wiridan-wiridan yang lain, beliau itu selalu membaca doa. Nih wiridannya begini. Kalau ngaku cinta Nabi supaya Nabi cinta sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Iqbal, sobat ayah mari ini peringatan gak bolos nih. Sebab kencing manis tadi naik. Iya, namun saya
turunan kencing manis itu warisan orang tua yang sampai sekarang belum habis saya jual. Warisan itu doang yang belum habis sama saya. Belum habis udah saya jual lagi dulu. Oh, ampura lurah ya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, perlu sama Ustaz. Terus apa doanya tadi? Jadi kalau beres sholat supaya cinta sama Nabi, Nabi cinta sama kita. Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, tambahkan cinta saya terhadap Nabi, biar Nabi cinta kepada saya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Imam Sya'rani doanya supaya cintanya bertambah kepada Nabi? Kok enggak doanya, ya Allah tambahkan cinta saya pada Allah? Nih putra saya mirip Aldebaran. Udah tak laksana tuh, tetap gantengan bapaknya. Sebab bapaknya udah laku banget, dia mah belum laku. Berarti gantengan bapaknya, dia mah belum laku. Saya mah udah laku berapa kali. Hanya dilawan. Ya Allah, tambahkan kecintaan saya pada Nabi. Tambahkan cinta Nabi kepada saya. Kenapa Imam Sya'rani doanya supaya Nabi cinta kepadanya dan supaya kecintaannya bertambah kepada Nabi? Kenapa? Karena kecintaan seseorang pada Nabi barometer, tolak ukur Allah akan cinta kepadanya. Jangan harap Allah cinta kepada kita kalau seandainya kita kagak cinta kepada Allah. Mana dari ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kamu sekalian cinta pada Allah, ayatnya fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikuti Rasul. Dan kalau kita cinta sama Nabi, pastinya Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, hasilnya apa? Ternyata dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Diampuni dosa-dosa kok nih. Perempuan sebenarnya dosanya dikit. Yang bikin perempuan dosanya banyak cuma sama laki doang. Iya. Coba tak, keseharian ibu jarang bikin dosa. Cuma dosa yang bikin banyak ibu melonjong sama laki. Ini kalau kayak begini nih, pahala banyak banget. Ntar aja pulang kesiangan. Dari mana lu? Ngaji Paulidan. Lama amat, sekarang udah lama jelas. Sedih kopi. Dia abang nyuruh-nyuruh. Kopi kan ada di dapur, nyeduh aja deh. Gak tau orang capek lagi. Dulu lakinya disiapin apa banyak. Rontok dosa. Bukannya dosa, rontok tuh pahala rontok. Tapi kalau lihat begini nih, subhanallah, rapi-rapi, cakep-cakep, udah orang bener. Udah kayak lepot seberang, rapat-rapat. Ntar kalau pulang ke gerahan juga berbuka, gue kira kasar. Lempar-lemparin ya. Ini mau berangkat maulid mah halus bilang pulang. Perempuan sekarang pakai jilbab ada 8 undak. Betot semua, betot sini, perkis ayunan. Bedak yang alas-alas lain, bedak ini lain. Apa dipopol 3 kali, mereknya macam-macam. Ada yang menyerah bandel, ada ya, mau perempuan kudu ilah bu ya. Ya bu, alhamdulillah. Cinta dulu sama Nabi cinta. Kalau sudah
sudah cinta sama Nabi, maka kecintaan Allah akan ada pada diri kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini manusia yang kita peringati memang manusia mulia. Kalau ada orang yang mengatakan maulid bid'ah, salah. Maulid itu bukan bid'ah, bahkan maulid bisa menjadi sunnah. Kok bisa sunnah deh? Ya, sebab sunnah ada 3. Ada berapa? Ada 3. Kita sambil ngaji aja ya. Ya, ntar maulidan ngomongin Jokowi lagi. Kenapa? Maulid bisa menjadi sunnah. Sunnah terbagi 3. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririah. Ada sunnah qauliyah, ucapan yang bersumber dari baginda Muhammad. Misal, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Oh, sunnah qauliyah. Ada sunnah fi'liyah, perilaku perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sunnah takririah, ucapan bukan dari Nabi, perbuatan bukan dari Nabi, tapi Nabi tidak melarang, Nabi tidak mencegah. Contoh, Bilal bin Rabah, sahabat Rasul, saban habis wudu, belum maksud sholat, belum masuk waktu sholat, Bilal bin Rabah itu sholat sunnah wudu. Makanya ibu kalau habis wudu, belum waktu masuk sholat, sholat sunnah wudu. Kata Rasul, sholat apa Bilal? Sholat wudu ya Rasul, saya saban habis wudu maupun siang dan malam saya sholat sunnah wudu. Apa kata Kanjeng Rasul? Pantas Bilal, aku mendengar suara sendalmu di sorga. Ternyata kebiasaan Bilal sholat sunnah wudu setelah wudu. Ada yang ngerjain? Ada. Boro-boro wudu sholat. Gak darah kita wudu, sering-sering berwudu, muka akan berseri-seri. Sama laki kelihatannya sedap, nggak merempengin kagak. Kan ada muka bini yang merempengin ya, karena mukanya nggak kena air wudu. Ya itu kan masalah sholat. Tapi kalau perkara maulid, wah ada. Ketika baginda Rasul kumpul di hadapan para sahabat, Ka'ab bin Juhair datang menghadap Rasul. Rasul dipuji, ya Rasulullah, kau begitu indah, kau begitu agung, kau begitu mulia. Apa Rasul marah? Tidak. Apa Rasul melarang? Tidak. Justru Ka'ab bin Juhair dikasih hadiah sama baginda Rasul. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah selimut. Selimut yang dipakai Nabi saat itu lurik-lurik, loreng-loreng gak polos. Jadi Ka'ab bin Juhair dikasih hadiah sama baginda Rasul selimut lurik-lurik. Selimut lurik-lurik bahasa Arabnya adalah burdah. Apa bu? Burdah. Jadi burdah itu maknanya selimut lurik-lurik. Dan sekarang selimut itu masih tersimpan di Museum Istanbul, Turki. Pernah ke Istanbul? Makan timbul? Kalau itu masih ada tuh, masih ada. Setelah kejadian itu, saban qasidah yang di dalamnya ada pujian-pujian Nabi, maka disebut qasidah burdah. Dan qasidah burdah yang terkenal di negeri kita gubahan dari Imam Muhammad Said Al-Busiri yang sering ibu-ibu baca kalau pengajian. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam wa bilana Maulaya sholli wa sallim daiman ala Muhammadun basyarun wa laysa kal basari bal huwa yaqatatun. Subhanallah.
kalau qasidah ibu-ibu menghafal semua, alhamdulillah. Karena doyannya ngaji. Coba kalau jarang ngaji mah gak bisa baca rawi, betul? Karena sering ngaji, alhamdulillah ada manfaatnya. Jadi gitu tuh, kayak begitu. Jadi enggak kagak bid'ah, itu sunnah. Wajar kalau kita gembira dan bahagia menyambut hari kelahiran baginda Rasul. Umatnya, kaumnya Nabi Isa, Hawariyun, pengikut Nabi Isa. Dalam surah Al-Maidah dikatakan, itu qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam al yastati rabbuka an nazzila ma'idatan minas sama. Hei Isa, apakah Tuhanmu mampu menurunkan maidah, hidangan yang turun dari langit? Jadi Nabi Isa diminta sama umatnya, sama kaumnya, supaya Allah nurunin hidangan dari langit. Kata Nabi Isa, qala ittaqullah in kuntum mu'minin, bertakwalah kamu sekalian kalau kamu beriman. Tapi kaumnya Nabi Isa sengkek, lacong, nggak ngerti dibilangin sekali, merki orangnya. Hei Isa, saya pengen nyaksikan tuh turun hidangan dari langit, biar hati saya tenang, biar saya bisa menikmati hidangan dari langit tersebut. Akhirnya Nabi Isa berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit, yang nanti turunnya hidangan itu akan kami jadikan hari raya buat orang-orang yang bersama kami, buat orang-orang yang datang setelah kami, wa ayatan minka, dan menjadi tanda-tanda kekuasaanmu. Kalau hidangan dari langit saja sama Nabi Isa dijadikan hari raya, hidangan berapa sih enaknya, berapa sih lamanya dijadikan hari raya, apalagi lahirnya Nabi kita Muhammad. Terlebih beruntung ibu-ibu di zaman jahiliyah sebelum Rasul meninggal dunia, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Kalau Nabi Muhammad kagak diutus, macam ada Prodiah, ada macam ada Pemarponah. Kenapa orang perempuan itu dikubur hidup-hidup? Makanya bersyukur, berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Dulu syariat dulu orang perempuan itu kalau menstruasi, ampura, lagi nggak boleh dekat sama laki. Makannya kudu dipindah, diungsikan di satu tempat. Kalau kayak kita mah seandainya ibu sekarang lagi ditaruh di apuran, dicampur sama gue. Iya, tuh umat-umat terdahulu syariatnya kayak begitu. Kagak boleh makan bareng sama suaminya, diungsikan dari laki-laki, dijauhkan dari tempat rumahnya. Umat-umat terdahulu, untung syariat Nabi Muhammad lah. Biar kata ibu datang, boleh cekakak cekikik juga sama laki, boleh cekakak cekikik asal jangan lagi congcit, juga boleh. Enaknya gitu buat Nabi Muhammad, enak kagak? Nih biar kata ibu sembahyang celang cepun, tau celang cepun? Senin sembahyang Rebo angot, Rebo sembahyang, hari Sabtu Minggu banyak kebesan, ogah-ogahan. Kan gitu. Kalau Rasulullah sholatnya tawarromat kodamahu hatta bakurodaman. Rasulullah kalau sholat kakinya sampai pada bengkak, bahkan keluarin darah. Kalau kita makan lain, ntar kaki udah bengkak baru pada sembahyang. Ya Allah, ini kaki begini amat dia pada bengkak, padahal udah kekangkat seminggu sekali. Ya Allah, udah bengkak baru pada ingat sholat. Bedanya kita sama Nabi tuh, Nabi mah sholat sunnahnya aja 4 juz 5 halaman. Sholat sunnahnya sholat 4 juz 5 halaman. Kita mah boro-boro sholat sunnah, sholat wajibnya juga kul-kul. Rakaat pertama kul, rakaat kedua kul. Apalagi pas sholatnya sholat johor, kebenggak. Sholat dulu apa ngabesan dulu ya? Gua ngabesan dulu ketinggalan. Gua sholat dulu bagaimana? Kata dia. Tuh ibu-ibu, barang siapa yang sambat ngabesan, mobilnya udah nunggu di kuburan. Dulu yang dalam besan. Getek kondangan timbang mobil lostak pasir raya.
dia cengar-cengir biasa. Lagi kalau lagi pesta jangan pada sholat. Saya lihatin ke rumahnya bagaimana sholat jam 8 udah dandan, jam 12 sayang turun konde, habis naik lagi mahal. Kata dia di jamak apa urusannya kayak begitu. Sering saya lihatin tuh tuan rumah lagi pesta jarang sholat. Ngaku alhamdulillah masih ngaku mah. Iya ya kayak gitu kalau ngaku dosa kalau kita ngaku dulu tobat diampuni oleh Allah. Makanya nggak boleh nih ibu-ibu biar kata saudara kita dontut lah misalnya. Gak ada umpamanya siapa kayak dia berbuat dosa, kalau dia masih seiman seagama, jangan sekali-kali ngomong macam diampuni dosa lu macam. Jangan. Yang berhak ngampunin dosa emang siapa? Allah. Dulu ada orang ahli ibadah di zaman Bani Israil, lagi sujud, lagi sholat, palanya diinjak sama preman, batang lehernya diinjak. Bayangin, orang merungsuk kagak? Lagi sujud, batang lehernya diinjak. Alhamdulillah nih, air nggak turun-turun juga ke bapak dasar. Mana? Oh ada. Boleh minum? Boleh. Kata burung, mas haus minum lagi dia. Minum. Kalau kurang boleh kalau 3 kali lagi minum lagi. Sampai di mana? Orang sholat diinjak batang lehernya. Mana yang sholat? Kebangetan jasa lu mah. Gua lagi sholat batang gua leher diinjak, macam lu diampuni oleh Allah. Kebangetan lu, nggak bakalan diampuni oleh Allah. Oh, dia memvonis Allah nggak ngampuni dosanya. Apa yang terjadi? Ternyata Allah marah sama yang sholat, bukan marah sama yang preman. Kok bisa? Karena orang yang sholat sudah memvonis Allah bahwa Allah nggak bakal ngampuni dosa orang tersebut. Padahal dia adalah hamba Allah. Seberapapun dosanya, biar kata dosanya mundur lagi, sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan. Kalau dia mau tobat kepada Allah, dosanya akan diampuni oleh Allah. Akhirnya preman sadar, ternyata Allah Maha Pengampun. Alhamdulillah. Makanya ayo yang punya dosa, siapa juga punya dosa, betul. Ini dosa saya, kalau saya angkat bagi saya keberat dosa saya. Bagi saya kalau saya buka dosa saya betul. Makanya perbanyak istighfar. Kenapa? Kalau kita nggak mau tobat, Allah akan berikan musibah sebagai ujian peringatan buat kita. Ini jujur. Ibu pernah ngupas bawang? Pernah nggak ngupas bawang? Pernah potong cabai? Pisau yang megang ibu? Talenan yang taruh ibu? Ini jujur. Pernah kagak lagi ngupas bawang justru yang keiris telunjuk empok? Pernah? Ibu pernah ngejahit? Ngejahit kolor siapa? Pernah ngejahit? Ibu pernah ngejahit, tapi pernah kagak justru telunjuk ibu yang ketusuk jahit? Pernah? Kata ulama, itu adalah teguran dari Allah untuk kita memohon ampun kepada Allah. Sebab kenapa? Itu adalah salah satu ada dosa yang belum kita istighfari. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Membaca itu, apalagi kalau udah punya orang tua udah kagak ada, minimal baca Allahumma ghfirli dunubi
wali walidayya warhamhuma. Yang kejar Allahumma fili dunubi wali walidayya Allahumma fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya kalau habis sholat sholat maghrib, kalau belum baca ajirni minan nar 7 kali, jangan ngongkok dulu, pegang tasbih. Cuma kita mah habis sholat bukan megang tasbih, megang HP, bikin status, baru saya sholat doang. Ini tadi nih, pasti ada yang bikin status, lagi maulidan di Al-Ma'mur Engkrek. Iya, kadang-kadang status yang di-share semur jengkol, yang bukan tetangganya, kebetulan tetangganya belum masak, anak lakinya nggak pulang, dia tinggal nyiplak doang. Itu jangan bikin status. Malam bangun jam 1 mau tahajud dingin, iyalah. Jangan, udah tua nenek masih bikin status. Mereknya Oppo lagi. Lanjutkan sholat ba'diyah maghrib. Nih, kalau mau bakti sama orang tua, nggak cukup bakti sama orang tua. Kadang kita mau jadi anak meresep orang tua, lebaran tuh hamin 3 mau lebaran 200.000 udah bilang jasa. Padahal nggak kemakan sama mak kita. Coba dah kita datang ke rumah orang tua, mak kita kasih 200.000, macet kemakan sama mak kita. Kenapa? Lebaran kita lebaran ke rumah emak, bawa anak 5. Ditanya nih, ini kan mama semua dia. Orang tua lu nggak tegaan sama cucu, anak mesennya 200, cucunya 5, dikasih kotak-kotak nomor. Betul? Anaknya pada makan, mana nganternya cuma serantang doang sambal godok, sama bandeng cencon 3 potong, anaknya 5. Apakah gak rugi orang tua kita? Tapi orang tua mah nggak hitung-hitungan. Oh, emak gua, bapak gua, kalau gua bukan anak, aku udah mati dari rebo. Tiba mau bantu orang tua ke rumah sakit pun 400.000 doang, bangga. Emak kita nyebokin 5 tahun minimal. Apa pernah ibu nyebokin emak 5 tahun? Macem. Emak sakit dirawat di rumah 3 hari, dioper lagi. Emak, lo pindah ke rumah abang, emak. Dia mau warung, ntar makin ingat, emaknya pindah lagi 2 hari. Dari rumah abang emang pindah si Bontot mah di seberang mah, dia mah kerja di bandara, ntar mah ketutupan pindah lagi mana 2 hari. Emangnya dioper-oper mati di tengah jalan. Ayo, betul. Lagi. Terus. Abah tadi sampai mana? Sholat mah? Maghrib. Orang tua yang sudah pada meninggal dunia. Kalau masih punya orang tua mah gampang. Ntar kalau udah punya orang tua baru terasa. Kalau sudah tiada baru terasa. Kalau kita nggak punya emak, nggak punya bapak, habis sholat bingung ke rumah siapa dulu. Ini selagi punya orang tua, kalau belum orang tua servis, mah ayun 3 hari. Emang orang tua kita hobinya kelengkeng, orang tua kita hobinya anggur. Datang ke rumah emak, bawa kelengkeng, bawa ke anggur, jangan gowok sepet. Rumah orang tua lemes tuang bacok, mak apa yang dirasa, mak apa yang dirasa. Abang mana apa yang gua rasa, kemarin apa-apa, sebenarnya. Dia baca doang lemes, mak apa yang dirasa, mak dia. Anak PA gitu lah. Orang tua kita minimal orang tua perempuan, dia 5 tahun ngegendong kita. Apa pernah ibu pernah ngegendong emak?
bukan dulu sini, dulu anu lagi. Labbaik ya Ummi. Kalau dipanggil sama orang tua jangan heboh nengok, berbalik semua. Kalau nengok dong tuh keblinder lu. Labbaik ya Ummi. Nangis tuh Abdullah bin Auf. Sabar banyak panggil aja dulu. Mak kenapa nangis matanya? Saya sedih kalau kita orang tua. Karena saya termasuk anak yang rusak. Banyak Pak Haji Siro. Mungkin saya akui saya paling ngerongrong orang tua saya. Saya akui paling ngerongrong. Dipondokin bukan benar jadi okem dulu mondok biar urusan lama saya. Iya. Makanya saya rasa menangis saya. Kalau saya lagi begini orang tua saya lihat ya Allah. Jangan mudah kita sebagai anak paling hati. Dulu yang nangis, dia nangis. Dia punya budak langsung disedekahkan, dimerdekain. Dia punya uang langsung disedekahin. Sampai teman-teman yang ngomong dulu lu cengeng jasa. Saban malu manggil lu nangis, saban malu manggil lu sesenggukan. Apa kata dulu? Saya merasa jawaban panggilan emak saya lebih kenceng dari emak. Tuh anak yang namanya Abdullah bin Auf cuma merasa suaranya lebih kenceng dari suara emaknya. Nangis sesenggukan sebagai dosa besar. Tanpa kita sadari kita sering membentang orang tua. Betul, betul. Nenek apa kali repot ayah? Udah nenek diam aja duduk manis, jadi ngurusin anak. Oh, tak begitu kita. Yang nyuruh kita doain orang tua siapa? Allah yang perintahkan. Wahai lakuma jana'atul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama bayani shaghira. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Jangan kata jadi bini dewan, jangan kata jadi bini camat, jangan kata jadi bini lurah. Di depan emak mah harus rahmat, harus hormat, penuh kasih sayang. Kita didoain orang tua bukan lagi sakit doang, lagi sehat juga didoain orang tua. Bahkan orang tua kita sering bohong buat anak. Ingat saya masih kecil pulang sekolah, udah makan padahal saya bukan tutup kampoh. Ada tahu tutup kampoh? Berarti kalau ibu kena tutup kampoh udah tua. Iya, yang kena tutup kampoh mah anak zaman dulu kan. Bocah sekarang mau kenal. Anak sekarang makanan kenalnya hamburger seblak, kue rangi dan lupa. Anak-anak kita kenal kue rangi, sama ongol-ongol udah gak kenal. Udah berobat tuh. Iya, kita tutup kawan, mak udah makan mak. Apa kata mak kita? Mak udah makan kenyang, udah buat 2 ekor. Padahal mak kita belum makan. Maka pantas kalau kata Nabi, surga di bawah telapak kaki ibu. Surga bukan di bawah telapak kaki camat. Hormati orang tua kita. Ya, karena di perintah agama itu akhlak, bagian dari akhlak. Hormati orang tua, hormatin laki. Dia ngomong laki, pura-pura Buddha. Pernah ngomong biasa malah. Betul laki kena dehem mulut. Dia ngejedok aja mau kedekatan cinta. Ini muka-muka andin semua ini. Ini kalau acaranya malam jarang yang datang nih. Kampung si andin lagi ramai. Yang terberada depan TV. Alam pakai, ya. Beres sholat maghrib bu. Kalau sayang sama orang tua, baca bismillah saya dikali. Minimal maksimal 12 kali. Lumayan, beneran. Kalau saya ke orang tua, lah kita mau ngirimin semen 100 sak nggak sanggup, lagi lockdown kayak begini, betul? Mau nyantunin yatim memang mencari lagi susah. Iya kan, gara-gara covid corona, semua pada susah. Yang terjadi bandara pada dipecat, yang dagang juga pada macet, calon nyungsep, hampir-hampir Ustadz kena imbasnya. Untung aja yang mati sama saya ada ya. Iya, kita nggak bisa ngirimin semen ke masjid, kita nggak bisa menyantunin anak yatim. Pengen kita sedekah buat orang tua. Udah ba'da maghrib habis sholat sunnah ba'diyah baca bismillah 1000, maksimal 12.000. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, 12.000.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada kalau panjangkan kepanjangan itu betul. Salawat Ibrahim ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu salawat yang paling utama, salawat itu. Baca salawat lain ya apa-apa, tapi yang lebih utama salawat Ibrahim yang ibu suka sholat baca itu. Berarti kalau dia nggak bisa baca salawat Ibrahim ya ketahuan nggak sembahyang. Salawat kagak. Yang rada enceran apa dia yang rada gampangan baca Asmaul Husna yang kalimatnya ya Latif, ya Latif, ya Latif, bukan Abdul Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Cuma kalau ya Latif 16.641 berapa? 16.641 banyak. Kalau dikasih duit sama laki gope dikit, banyakan mana 16.000 mau gope sama 500.000 banyakan mana? Beneran duit ya. Beres itu ibu doa nggak bisa bahasa Arab, doanya yang penting ada bismillah, ada sholawat, ada alhamdulillah. Ya Allah, baca tuh bismillah, alhamdulillah, sholawat. Tadi saya baca bismillah ya Allah, pahalanya saya hadiahkan buat emak saya. Tu'radu 'alal amwat min aqribai wa asairi fi quburihim. Tuh dilaporkan sama malaikat, Fulanah binti Fulanah, nih ada kiriman pahala. Pahala apa? Pahala bismillah. Dari siapa? Dari anakmu. Yang mana ada setting sedekah. Kok yang paling bontot misalnya orang tua ibu tahu tuh mana anak yang rajin ngedoain orang tua, mana yang kagak. Kalau ibu berziarah orang tua tahu tuh siapa yang rajin doain orang tuanya yang ziarah ke makam orang tuanya. Maka jangan sampai bikin malu orang tua di alam kubur. Kalau jadi anak ngeliat orang tua diumpurin sehari cuma 5 kali, belum termasuk anak yang berbakti. Ibu ngeliat orang tua sehari berapa kali? Kalau perlu ziarah tiap Jumat, jangan ziarah ke Demak nyampe, ke Banten nyampe, ke Lombok nyampe, ke Wali Songo nyampe, kuburan mahnya di Kobel nggak di Lolok. Ada yang begitu ada? Banyak. Bulan Maulid aja ada 4 kali ke Banten nih. Kuburan orang tuanya Jumat kagak pernah. Aku silakan ziarah ke makam auliyaillah, cakep. Tapi orang tua jangan sampai tidak. Ini kadang-kadang lebaran juga ke Bintal, habis pulang kecapean dari Ancol. Mulai aja gue ziarah lebaran dapat 6 hari. Emang kenapa? Nggak keburu gua. Habis hari pertama gua ke Ancol, kedua ke Tanjung Pasir, ketiga ke Tanjung Kait, iya terlalu kelep ya. Ya, lakukan ya, insya Allah akan berjalan. Karena kalau ngikutin Nabi, memang kita dianjurkan suruh hormat sama orang tua. Nah ini saja, sebab juga saya harus berangkat lagi. Minta doanya, setianya ya, ambura kalingan si video. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita, anak-anak kita dijadikan menjadi anak-anak dan ahli ibadah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kampung kita nih dijauhkan anak-anak kita dari segala macam narkoba. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang belum dapat jodoh, anak-anak kita mudah-mudahan dapat jodohnya. Yang belum punya rantai, mudah-mudahan pakai rantai. Kamu rantai apa? Mudah-mudahan kita diberkahi umur dan rezeki kita. Alhamdulillah.
Maka orang yang hari ini membantu acara peringatan Maulid akan Allah bayar kontanmu. Makanya kalau ada Maulidan, ayo, kan enak. Timbang-timbang cepat bawa anak 7, lumayan kan? Dapat senet, ya, dapat pahala, alhamdulillah, al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nanti ditutup doanya sama guru kita Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sayuti. Ya, lebih kurangnya mohon maaf, salah dari kehilapan saya, benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah wa yakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.